Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya yakin kalian hari ini sehat semuanya. Eh, Kita akan bertemu lagi di pelajaran desain grafis percetakan. Masih belajar di bab 3 ya, yang kemarin sudah kita bahas, yaitu pada prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi kemarin dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gambar sketsa, yang kedua adalah gambar ilustrasi, yang ketiga adalah membuat sketsa dan ilustrasi. Gambar sketsa sudah kita bahas untuk pertemuan sebelumnya. Sekarang kita bahas untuk bab gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi di sini, ini nanti yang kita bahas adalah pengertian dari gambar ilustrasi sendiri. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah macam ilustrasi berdasarkan model yang digunakan dan langkah-langkah pembuatan ilustrasi. Sedangkan macam ilustrasi berdasarkan model yang digunakan, ini ada dua, yaitu ilustrasi image bitmap dan ilustrasi image vector. Sedangkan langkah-langkah pembuatannya yang perlu diperhatikan adalah gagasan, sketsa, dan pewarnaan. Sekarang marilah kita bahas satu persatu, adalah pengertian dari ilustrasi. Ilustrasi berasal dari kata Latin yang berarti menjelaskan. Gambar ilustrasi sendiri merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pesan. Jadi, ilustrasi dibuat untuk menerangkan atau sebagai penghias dalam tata letak desain grafis. Ini adalah pengertian ilustrasi. Sini akan saya tunjukkan contoh gambar ilustrasi. Kita bahas macam ilustrasi berdasarkan model yang digunakan. Yang pertama, ilustrasi image bitmap adalah ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster piksel atau titik koordinat dalam suatu grid. Format filenya biasanya yaitu yang terkenal adalah pakai BMP, ECX, dan TIFF. Yang kedua adalah ilustrasi image vector, adalah ilustrasi yang dibentuk oleh serangkaian instruksi matematis dalam bentuk garis dan bagian lainnya yang berhubungan dalam gambar. Format filenya untuk image vector adalah WMF, SWF, CDR, AI. Ini adalah perbedaan dari gambar bitmap dan vektor. Untuk gambar bitmap yang terdiri dari grid atau raster titik-titik, jadi di situ akan kelihatan tidak halus. Sedangkan pada vektor, seberapapun besarnya itu tetap tampak halus. Itu perbedaan dari bitmap dan vektor. Ini nanti akan kita bahas lebih detail di pelajaran berikutnya. Untuk selanjutnya, langkah pembuatan ilustrasi yang baik. Yang pertama, yang tadi adalah gagasan, di sini adalah menentukan gagasan agar dapat memastikan suasana dan corak yang dipakai. Yang kedua, membuat sketsa atau rancangan gambar agar gambar terlihat bagus. Yang ketiga, pewarnaan yang sesuai agar sesuai dengan ekspresi atau kenyataan. Jadi di sini adalah langkah pembuatan ilustrasi yang baik. Untuk pertemuan kali ini, saya kira sudah cukup. Tidak lupa, kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya untuk yang bagian ketiga. Sampai jumpa.